Penyesalan Teguh 2 kali fitnah Eko terpidana kasus Vina, terpaksa berbohong di BAP. Teman para narapidana kasus Vina Cirebon, Teguh menangis saat mengakui kebohongannya di depan penyidik 8 tahun lalu. Kebohongan Teguh itu bahkan membuat 7 temannya jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan 6 teman Teguh itu kini sedang menjalani hukuman seumur hidup. Sambil berurai air mata, Teguh pun akhirnya mengaku kalau 8 tahun lalu dirinya terpaksa berbohong saat diperiksa oleh polisi. Kepada Deddy Mulyadi, Teguh pun akhirnya menguraikan kejadian sebenarnya, di mana pada malam kejadian itu, dirinya menginap bersama para terpidana di rumah Pak RT. Teguh menceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kayak gitu nanti Teguh ikut masuk, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Saat itu menurut Teguh, dirinya yang masih berusia muda merasa ketahukan untuk menyampaikan kebenarannya. Waktu itu Teguh kan masih polos. Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi bohong, tuturnya. Kepada Deddy Mulyadi, Teguh juga mengatakan kalau isi BAP itu ada yang tidak sesuai dengan omongannya. Ceritanya tak ada di BAP di mana pada malam kejadian itu, Teguh sempat membeli nasi kuning bersama temannya, Pramudia Wibawa Jati. Namun kesaksian Teguh itu tidak dituliskan dalam BAP di Polres Cirebon tahun 2016 lalu. Kemudian Teguh dalam BAP itu diskenariokan bahwa dirinya tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan langsung pulang bersama Pram. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Katanya, kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu, gimana ya orang Teguh tidur di situ, kata Teguh lagi. Akhirnya Teguh pun mengaku terpaksa berbohong dan mengaku tidak menginap di rumah Pak RT. Penyesalan mendalam dirasakan oleh teman para narapidana kasus Vina Cirebon, Teguh. Berurai air mata, Teguh mengaku kalau 8 tahun lalu dirinya terpaksa berbohong saat diperiksa oleh polisi. Kebohongan Teguh itu bahkan membuat 7 temannya jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dan ditahan seumur hidup. Kepada Deddy Mulyadi, Teguh pun akhirnya menguraikan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian itu, dirinya menginap bersama para terpidana di rumah Pak RT. Teguh menceritakan sebenarnya yang kayak gitu, malah dibilang kalau Teguh kayak gitu nanti Teguh ikut masuk, kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, 11 Juni 2024. Saat itu menurut Teguh, dirinya yang masih berusia muda merasa ketakutan untuk menyampaikan kebenarannya. Waktu itu Teguh kan masih polos. Teguh ngomongnya udah benar, diancam jadi bohong, tuturnya. Kepada Deddy Mulyadi, Teguh juga mengatakan kalau isi BAP itu ada yang tidak sesuai dengan omongannya. Di mana pada malam kejadian itu, Teguh sempat membeli nasi kuning bersama temannya, Pramudia Wibawa Jati. Namun kesaksian Teguh itu tidak dituliskan dalam BAP di Polres Cirebon tahun 2016 lalu. Kemudian Teguh dalam BAP itu diskenariokan bahwa dirinya tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan langsung pulang bersama Pram. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT, katanya, kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu, gimana ya orang Teguh tidur di situ, kata Teguh lagi. Akhirnya Teguh pun mengaku terpaksa berbohong dan mengaku tidak menginap di rumah Pak RT. Bukan cuma itu, Teguh bahkan memfitnah terpidana Eko alias Koplak dan keluarganya. Di depan polisi, Teguh mengaku diberi amplop berisi uang oleh keluarga Eko agar membuat kesaksian menginap di rumah Pak RT. Bilangnya terima amplop dari saudara Eko, makanya Teguh aja ini nyesel Pak, kata Teguh kemudian menangis. Menurutnya, dalam kondisi ketakutan saat di BAP itu, Teguh diminta mengaku tidak tidur di rumah. Akhirnya kini terungkap alasan Pak RT hilang dan sembunyi seusai kasus Vina Cirebon. Ternyata Pak RT mengarang cerita saat di BAP kasus Vina Cirebon. Kebohongan itu diungkap langsung oleh teman terdakwa kasus Vina bernama Teguh. Dia mendatangi warung Bu Nining di Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat bersama Pram pada Sabtu 27 Agustus 2016. Teguh dan Pram datang ke sana untuk bertemu Supriyanto sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, Teguh dan Pram naik motor membeli nasi kuning di Majasem, Cirebon, Jawa Barat.
Rombongan terdakwa kasus Vina ini kemudian bergeser dari warung Bu Nining ke rumah Hadi yang tak jauh dari lokasi. Lalu pukul 22 WIB, rombongan ini kemudian pindah ke rumah Pak RT. Di sana kata Teguh mereka memutuskan untuk tidur. Abis makan ke kontrakan Pak RT jam 10. Tidur, ada yang mainan HP. Gak kemana-mana lagi, katanya. Dalam BAP justru disebutkan bahwa Teguh dari tempat Hadi langsung pulang ke rumah Pram. Teguh tak disebut menginap di rumah Pak RT. Pasalnya Pak RT mengaku pada penyidik kasus Vina bahwa ia tak membukakan pintu bagi rombongan tersebut. Dedi Mulyadi pun menduga bahwa keterangan Pak RT memiliki kaitan penting bagi dirinya sendiri. Teguh menerangkan sebenarnya anak Pak RT, Kahfi sempat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Kesaksian Pak RT dalam kasus Vina rupanya benar-benar merugikan geng kuli. Teman terdakwa bahkan difitnah penyidik menerima suap agar mengikuti skenario penyidik kasus Vina Cirebon. Teguh dalam video yang diunggah oleh Dedi Mulyadi di kanal YouTube-nya, mengaku difitnah menerima suap dari terdakwa kasus Vina Cirebon. Sebatas informasi bahwa Teguh adalah teman Pram dan Supriyanto. Dia ikut nongkrong di warung Bu Nining Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Teguh datang bersama Pram untuk janji bertemu Supriyanto di warung itu. Ia bercerita sempat membeli nasi kuning lalu pindah ke rumah Hadi untuk kembali nongkrong bersama geng kuli. Setelah dari rumah Hadi, Teguh juga turut ke rumah Pak RT bersama geng kuli yang lain. Namun saat diperiksa untuk dituangkan dalam BAP kasus Vina, Teguh diarahkan agar mengaku tak menginap di rumah Pak RT. Dalam BAP kasus Vina, Teguh disebut menerima amplop dari terdakwa Eko. Penyidik kasus Vina menuduh Teguh menyuap Eko agar bercerita menginap di rumah Pak RT. Pas di BAP Teguh ada keterangan amplop, padahal MAH gak ada itu, cuman Teguhnya takut. Waktu itu Teguh bilangnya dari saudara Eko, makanya sekarang Teguh nyesal, katanya. Penyidik kasus Vina menekan Teguh dengan alibi bahwa Pak RT mengaku tak memberi kunci kontrakannya pada geng kuli. Waktu itu Teguh bilang sejujurnya dibilang kamu tuh bohong padahal kamu tuh gak tidur di situ karena Pak RT gak bukain kunci, makanya Teguh keder lagi tuh, kata Teguh. Atas fitnah penyidik kasus Vina, 8 anggota geng kuli divonis seumur hidup. Teguh bahkan menangis karena menyesal telah mengikuti kemauan penyidik kasus Vina Cirebon. Sikap keluarga Eki dalam kasus Vina Cirebon dinilai janggal. Ayah Eki, Rudiana bahkan sampai dicurigai dalam kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon hingga kini menjadi polemik. Meski terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016, sampai 2024 ini kasus Vina Cirebon masih tetap panas. Pasalnya belum jelas dan terang kronologi kematian Eki dan Vina di Jembatan Talu, Cirebon, Jawa Barat. Apalagi kini muncul banyak kesaksian, baik dari terdakwa maupun tersangka yang baru ditangkap, Pegi Setiawan. Bahkan pelaku yang sudah bebas, Saka Tatal, tetap berkukuh bahwa dirinya tidak membunuh Eki dan Vina. Sama halnya dengan Pegi Setiawan, DPO kasus Vina yang sampai bersumpah tidak terlibat. Proses peradilan kasus Vina menjatuhkan vonis pada 8 orang. Mereka dihukum seumur hidup, kecuali Saka Tatal karena masih di bawah umur. Ke-8 orang ini ditangkap ayah Eki, Rudiana atas kesaksian Aep dan Dede. Kini ayah Eki, Rudiana justru sembunyi entah di mana. Hotman Paris mengaku sudah menggunakan berbagai cara agar bisa terhubung dengan ayah Eki, Rudiana. Malahan Hotman Paris juga berusaha menghubungi langsung, namun tetap tak mendapat jawaban. Hotman sampai curiga bahwa ayah Eki seolah menghindar.